sembah-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami nyatakan keagungan-Mu Tuhan. Dialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Kami nyatakan Kaulah yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Betapa besar perbuatan tangan-Mu, perbuatan tangan-Mu. Kami datang, aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Kami nyatakan keajaiban-Mu Bapa. Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, Kekuatan hidupku. ajaib Tuhan, Sungguh Engkau mulia. Ku sembah Tuhan, Allah yang maha besar. Oh, sembah Kau, Yesus keselamatanku.
pada sore hari ini ya Tuhan. Kami umat-Mu datang beribadah kepadamu. Oh, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh rasakan seginah Allah turun di tengah-tengah ibadah kami. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu yang memberkati kepada kami. Tuhan, umat-Mu yang belum hadir saat ini dalam perjalanan, enter mereka, himpunkanlah mereka untuk bersama-sama dengan kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kalau ada roh-roh kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami hancurkan, tolakan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Allah Roh Kudus menguasai ibadah kami dari awal hingga penghabisan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Jadikan berkat buat kami sekalian jemaat-Mu. Kami akan mulaikan kebaktian kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya begitu besar kasih setia Allah pada kita. Kita yakin dan percaya bahwa tiada kuasa yang dapat melebihi kuasa Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita ketika kita bagi orang-orang yang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang kaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, amin, bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang berbahagia boleh sama-sama angkat tangan kita. Dialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan,
kita katakan Dia tak pernah gagal. Yes, amin Tuhan. Karena Dia Allah, oh, yang tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Raja Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menyatakan satu pujian bahwa percaya pada Yesus, keuntungan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Inilah hatiku, Yesus tinggal tetap. Percaya pada Yesus itulah untungku. Amin. Haleluya Tuhan. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Inilah untungku. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap. Inilah hatiku, Yesus tinggal tetap. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja dalam darahnya, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya. Aku percaya akan Dia yang perisaiku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia yang perisaiku, tempat perlindungannya. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya. Tempat perlindungannya tinggi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, sebab kita mau hidup oleh percaya akan kuasa firman Tuhan, Amin. akan janji Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya saudara-saudara sekalian,
musyawarah besar GPDI yang diadakan di Jakarta boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan sudah memilih ketua majelis pusat GPDI. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudara-saudara sekalian, hari Senin saya berangkat dari Rembang, saudara-saudara, dan terus ke Jakarta. Di sana disambut makan malam di Sentral Pantai Costa, dan setelah itu di antigen. Ya, saudara-saudara, semua peserta di antigen. Ada yang di Wisma Pantai Costa, Sentra Pantai Costa, ada yang di tempat-tempat lain. Sebab besoknya daftar harus ada surat antigen, ya saudara-saudara, positif atau tidak atau negatif. Yang kebanyakan saudara-saudara sekalian yang diterima yang negatif. Puji Tuhan, ya saudara-saudara, saya di antigen, tapi saudara-saudara ada kawan sekerja wakil bendahara MD Jawa Tengah dari Welahan, dia positif, jadi di isoman, ya saudara-saudara, diisolasi dan tidak bisa mengikuti musyawarah. Puji Tuhan, ya musyawarah boleh berjalan dengan baik, dan waktu seremoni saudara-saudara kebaktian pembukaan di sana banyak sambutan, antara lain sambutan dari Bapak Presiden tapi melalui daring. Saudara-saudara sekalian, wakil Menteri Agama diwakili, Menteri Agama diwakili, dan saya terkesan sekali dengan sambutan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, ya saudara-saudara. Dia bilang begini, kita ini bersaudara, satu rumpun satu bapak. Dia bilang cuma berbeda, saudara-saudara sekalian, kalau di sini Eva, di sana Hawa, di sini Musa, di sini Moses, di sana Musa. Saudara-saudara sekalian, dia katakan saudara-saudara demikian, saudara-saudara luar biasa. Dan kalau di tempat atau di agama saya Isa, di sini Yesus. Jadi kita ini bersaudara. Bahkan dia katakan saya sudah runding dengan Bapak Presiden Jokowi, sebab Istiqlal itu di seberang kanannya ada katedral, di seberang depannya saudara-saudara ada GKI. Dia mau bikin terowongan, ya saudara-saudara, supaya silaturahmi dari masjid ke gereja saudara-saudara bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, dia pesan kepada kami pengurus GPDI se-Indonesia dan luar negeri. Dia katakan di dalam musyawarah jangan ada pertengkaran, ya. Saudara-saudara mungkin sudah memilih siapa yang akan menjadi majelis pusat. Saudara-saudara, yang penting saudara-saudara sekalian berselisih paham bisa, tapi jangan sampai bertengkar. Itu saudara pesannya luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kalau orang Kristen bertengkar malu, ya saudara-saudara. Puji Tuhan sudah berjalan dengan baik, dan Tuhan pilih majelis daerah, majelis pusat, yaitu Bapak Pendeta Dr. John W.L. Ya saudara-saudara sekalian, waktu hari Rabunya jam 8 sudah start, ya saudara-saudara, ya sidang paripurna kedua, sebab malamnya habis kebaktian seremoni dilanjut dengan sidang paripurna pertama, dan yang kedua ketiga hari Rabunya sangat melelahkan saudara-saudara. Sampai jam 2 baru saudara-saudara bisa nyoblos. Ya saudara-saudara, saya habis nyoblos, saya bilang mendingan kita ke kamar saja. Di kamar juga gak bisa tidur, pengen tahu siapa ini yang jadi saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, berkat doa dari saudara-saudara,
Tuhan beri kesehatan kepada saya dapat mengikuti musyawarah besar dengan baik, saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan sudah bekerja dengan keluar biasaannya. Dan waktu kebaktian penutupan saudara-saudara jam 11 hari Kamis dihadiri dengan Bapak Anies ya, Gubernur DKI. Saudara-saudara, waktu Gubernur habis sambutan, bawa acaranya bilang Bapak Anies akan meninggalkan ruangan ya saudara-saudara, tapi dia tidak mau. Dia bilang saya mau ikut pelantikan ya saudara-saudara. Begitu antusiasnya tuh Bapak Anies, saudara-saudara sekalian, untuk mengikuti acara kebaktian penutupan musyawarah besar GPDI. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat doa saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam pemilihan kemarin. Kita yakin dan percaya menang kalah sudah biasa, tetapi kita yakin bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memampukan setiap kehidupan umat-umatnya, hamba-hamba Tuhan. Kita bawa setiap hati dan kehidupan kita siapkan setiap kehidupan kita untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita mau hidup karena kita percaya akan setiap firman, akan setiap janji Tuhan, akan setiap pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita lihat, dan itu akan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum dapat melihat, belum bisa merasakan, tetapi kita tetap percaya, kita tetap beriman, kita tetap pegang teguh iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita mau nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dengan kasih Kristus, Bapak Wardi masuk dalam doa firman Tuhan. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa dalam surga yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kembali pada saat sore ini Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kesempatan yang telah berikan pada kami sekalian. Hingga pada saat sore ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan kami pada saat sore ini boleh menjadi ukupan yang berbau harum di hadirat-Mu, sehingga boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya dengan rindu hati kami tidak mendengarkan kebenaran firman Allah. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menghibur kami Tuhan. Hanya firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi jawaban di dalam permasalahan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa berkat kemenangan yang datang pada Engkau. Untuk itu urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami Tuhan, supaya lewat firman Allah yang kami dengar, bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat-berkat surgawi pada saat sore ini. Kami peralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya Pak Ibu? Luar biasa ya, tetap semangat, terus dalam perlindungan Tuhan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari kita langsung masuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-91, kita baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat 16, Pak Ibu. Ya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan terus bergantian sampai ayat yang ke-16. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, Mazmur 91 ini berdasarkan komentator Yahudi kuno, mereka meyakini bahwa Mazmur ini lahir dari adanya yang namanya demonic attack atau serangan kuasa kegelapan. Nah, makanya berkali-kali kata perlindungan atau lindungi dan sebagainya atau yang berkaitan itu dominan di dalam Mazmur ini. Ya, misalnya kata ya perlindungan, naungan, kemudian melepaskan, menudungi engkau, kemudian ada pagar tembok dan seterusnya. Ya, jadi kata-kata yang berkaitan dengan perlindungan sangat dominan di dalam Mazmur ini. Nah, saudara, seringkali pemazmur-pemazmur ketika Tuhan pakai mereka untuk membuat mazmur itu lahir dari pengalaman. Ya, lahir dari pengalaman. Contohnya misalnya di dalam Mazmur 23, Mazmur Raja Daud. Itu berdasarkan pengalaman Daud, baik sebagai domba, baik sebagai gembala. Lahirlah Mazmur itu. Jadi seringkali saudara, mazmur-mazmur yang dibuat tentunya ada intervensi atau campur tangan Tuhan di dalamnya, itu lahir dari pengalaman-pengalaman, termasuk dari Mazmur 91 ini. Ini lahir dari adanya pengalaman waktu diserang oleh kuasa kegelapan. Nah, saudara, Mazmur ini sekaligus merupakan jawaban dari anak-anak Tuhan ketika kita bergumul melawan kuasa kegelapan. Bukankah tema besar kita adalah membangun pasukan, Pak Ibu? Tema besar tahun ini. Dan ketika kita membangun pasukan, kita berperang melawan siapa? Kuasa kegelapan. Efesus pasal 6 ayat 12. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur ini begitu penting untuk memperlengkapi kita sebagai pasukan. Saudara, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika adanya demonic attack, serangan kuasa kegelapan, justru mereka kalah. Justru mereka kalah di dalam medan pertempuran, peperangan. Nah, penting sekali untuk kita memahami bagaimana caranya janji Tuhan di ayat yang ketiga sampai ayat 13 itu digenapi dalam hidup kita. Kalau itu belum digenapi, Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, itu bukan salah dari pihak Tuhan, bukan. Bukan keliru dari pihak Allah, bukan, Pak, Ibu. Tetapi mungkin kita belum mengerti bagaimana caranya janji Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Nah, mari coba kita lihat ada dua hal sebenarnya supaya janji Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, itu Tuhan kerjakan bagi anak-anak Tuhan, khususnya di tempat ini. Amin. Bagaimana caranya? Nah, ada dua hal dan saya bagikan di pagi hari ini satu saja. Kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama, itu kuncinya Pak Ibu. Ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara lihat kalimat yang pertama saja, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi.
Ini kuncinya untuk kita mengalami janji perlindungan Tuhan, janji proteksi Tuhan dalam kehidupan kita. Otomatis kalau kita duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, maka ayat 3 sampai ayat 13 itu menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan saya berani berkata, saudara nggak minta pun, ketika saudara duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, otomatis itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, mari coba kita lihat, apa maknanya orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi? Apakah duduk di mana, duduk di gereja, duduk di mana, dan sebagainya. Nah, mari coba kita lihat. Kalau saudara perhatikan dalam terjemahan Indonesianya, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, gitu aja. Tetapi kalau saudara lihat dalam New King James, ya, King James itu ada new-nya. Nah, dalam terjemahan yang barunya, King James, itu mengatakan bahwa orang yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Ya, he who dwells in the secret place of the Most High. Jadi orang yang tinggal di tempat rahasianya dari Tuhan yang Maha Tinggi. Dari yang Maha Tinggi. Jadi kita tahu bagaimana caranya janji Tuhan ayat 3 sampai ayat 13 itu digenapi dalam hidup kita. Saudara harus tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, tempat rahasianya Tuhan itu di mana? Tempat rahasianya Tuhan itu seperti apa? Nah, mari coba kita lihat supaya jelas di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, ini tentang doa ya, Yesus berkhotbah tentang doa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, perhatikan di ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dari sini, dari ayat ini, kita tahu tempat rahasianya Tuhan itu apa. Saudara, kalau saudara lihat dalam terjemahan lainnya, ayat ini ya, mungkin di Amplified Bible, dikatakan gini, berdoalah kepada Bapakmu yang bersama-sama dengan kamu ketika kamu sendiri. Itu tempat tersembunyinya Bapa di sorga. Tempat rahasianya Tuhan. Di mana ketika kita sendirian bersama dengan Bapa, berdoa, disitulah tempat rahasianya Tuhan. Bukankah Pak Ibu hari-hari ini kita belajar tentang doa? Doa merupakan salah satu bentuk bagaimana kita berjaga-jaga dalam menghadapi peperangan. Penting sekali untuk kita berdoa. Jangan jadi orang Kristen yang tidak suka duduk di bawah kaki Tuhan. Kita harus suka berdoa Pak Ibu. Wajib suka berdoa. Kalau saudara dalami makna kata doa, saudara akan ngerti betul betapa pentingnya untuk kita datang di bawah kaki Tuhan. Yesus aja yang punya otoritas, yang punya kuasa, dia anak Allah. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Bapanya di sorga. Dia bangun relasi yang begitu intim dengan Bapanya di sorga. Mau apa-apa, dia datang dulu berdoa kepada Tuhan. Selesai membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki, dia juga datang berdoa kepada Bapa di sorga. Terus itu yang Yesus lakukan. Nah, ironisnya ada banyak anak-anak Tuhan, pengikut Kristus ngakunya, tapi tidak suka berdoa.
Nah, mari Pak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Dari ayat ini kita tahu betapa pentingnya untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena salah satunya ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, janji perlindungan ayat 3 sampai ayat 13 di dalam Mazmur pasal 91 itu akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Kalau kita nggak suka berdoa, waduh, ironis Pak Ibu. Pak, saya doa makan, ya doa bangun tidur, itu biasa. Tapi saudara harus bangun jam-jam doamu, khusus untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Menyembah kepada Tuhan. Bermazmur kepada Tuhan. Harus khusus 1 hari, mungkin luangkan waktumu 10-15 menit Pak Ibu. Untuk datang menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu tempat rahasianya Tuhan. Ketika kita sendirian bersama Bapa di sorga, itulah tempat rahasianya Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami perlindungan Tuhan, saudara ingin mengalami proteksi Tuhan atas keluargamu, atas kehidupan anak-anakmu, atas kehidupan rumah tanggamu, ekonomimu, pekerjaanmu, dan apapun, saudara wajib harus duduk di dalam kaki Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Berlutut menyembah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Aminnya kok kurang semangat Pak Ibu. Amin. Ya kalau banyak orang Kristen yang tentang berkat, wah amin, semangat. Tapi tentang doa, waduh mulai lemah. Nah mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai pasukan-pasukannya Tuhan, saudara harus wajib bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang berdoa, orang yang bersama-sama dengan Bapa di sorga, berdoa, itulah yang mengalami janji Tuhan, ayat 3 sampai ayat 13. Tuhan akan melindungi engkau dari penyakit sampar, dari panah yang terbang waktu siang, dari kedahsyatan malam. Orang rebah di sebelah sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi engkau tetap berdiri tegak. Janji itu akan digenapi bagi orang-orang yang suka berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Karena itu mari saudara galakan untuk kita berdoa kepada Tuhan di sorga. Bangun jam-jam hubunganmu dengan Tuhan. Nggak usah seperti Matius pasal 6 ini cari kamar, kalau nggak ada tempat, misalnya nggak ada tempat untuk berdoa, saudara nggak apa-apa. Ketika kita sendirian dengan Bapa di sorga, mungkin waktu kita belanja ke pasar, lagi di jalan, atau pergi ke kantor, waktu di jalan, sendirian dengan Bapa di sorga, saudara ungkapkanlah doa-doa itu kepada Bapa di sorga. Amin. Amin Pak Ibu. Jadi bukan sekedar sediakan kamar tersendiri di situ dan sebagainya. Bukan itu. Kalau ada bagus, baik. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari bangun jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Itulah tempat rahasianya Tuhan. Nah, coba kita lihat. Kok bisa ketika kita berdoa, duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, kok bisa janji Tuhan, perlindungan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Nah, mari coba kita lihat di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-29. Ayat yang ke-43 dan ayat 43 sampai ayat 45. Coba saudara perhatikan, Keluaran 29 ayat 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Perhatikan ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan diam
Nah, kata diam di situ, itu digunakan kata sekinah, Pak Ibu. Yang artinya apa? His glory present. Hadirat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Hadirat Tuhan. Ketika Tuhan diam, itu ada sekinah Allah. Nah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, di tempat tersembunyinya, tempat rahasianya, itu adalah antara kita dengan Bapa di sorga. Itu kita sedang mengizinkan Tuhan diam di dalam hidup kita. Mengizinkan sekinah Allah, His glory present, hadirat Tuhan, itu hadir di tengah-tengah kita. Bukankah hadirat Tuhan itu yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian? Bukankah hadirat Tuhan lewat tiang api pada waktu malam hari, lewat tiang awan pada waktu siang hari? Bukankah itu yang menuntun bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun? Ketika menghadapi laut Tebrau, hadirat Tuhan yang membelah laut Tebrau itu. Ketika mereka kekurangan minum, tidak ada air sama sekali, hadirat Tuhan yang membelah batu, gunung batu untuk mengeluarkan air supaya mereka dapat minum dengan puas. Ketika mereka ingin daging, hadirat Tuhan yang membawa, menggiring puluhan ribu burung puyuh untuk mereka nikmati. Hadirat Tuhan yang memelihara, menuntun bangsa Israel selama di padang gurun. Begitu pentingnya hadirat Tuhan, Pak Ibu. Karena itu mari Pak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangun jam-jam doa kita kepada Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Saudara, kita ini jarang untuk berdoa yang menyembah Tuhan. Makanya ibadah kita, sebelum ibadah itu 15 menit menyembah Pak Ibu. Saudara nikmatilah hadirat Tuhan. Jangan saudara nonton. Saudara menyembah, bermasmur kepada Tuhan. Saya katakan kepada pelayan-pelayan Tuhan kemarin. Bermasmur itu kayak ngaji Pak Ibu. Saudara kita yang sebelah, itu ngaji. Masa kita sebagai orang Kristen gak bisa ngaji? Dalam tanda kutip, bermasmur. Bermasmur, katakan nyembah Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Naikkan itu di hadapan Tuhan. Bermasmur bagi Tuhan. Ya saudara, nikmati hadirat Tuhan. Itulah saat-saat saudara bersama dengan Bapa di sorga. Itulah saat-saat saudara ada di tempat yang tersembunyi. Di tempat rahasianya Tuhan. Nikmati hubunganmu dengan Tuhan di tempat yang rahasia tersebut. Kita terlalu disibukkan dengan pekerjaan, kita terlalu disibukkan dengan aktivitas kita dan sebagainya. Akhirnya kita lupa untuk kita menikmati Tuhan. Mari Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, bermasmur. Nyembah Tuhan, jangan diam aja, naikkan pujian. Diajak nyembah Tuhan, haleluya, katakan Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Allah yang luar biasa. Naikkan itu di hadapan Tuhan terus. Jangan kita diam. Kalau kita diam, iblis masuk di dalam kehidupan kita. Mari Pak Ibu, hari-hari ini penting sekali untuk kita nikmati hadirat Tuhan. Supaya janji Tuhan itu, ayat 3-13, janji perlindungan, janji pemeliharaan, janji kemenangan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Hati kami pada saat ini benar-benar melimpah dengan ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih Atas segala lawatan dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami boleh menyembah Engkau. Di mana pada saat itu juga Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu gamblang. Menimpa di dalam setiap kehidupan kami yang hadir pada saat ini. Bapa yang baik, firman-Mu mengajarkan di dalam hidup kami ini yang ada pada saat ini. Supaya kami mengerti rahasia Engkau Yesus. Dengan apa kami harus tahu Tuhan, rahasia-Mu yang Engkau ungkapkan di dalam kehidupan kami. Tidak lain Tuhan kami tetap menyembah,
dan berseru di dalam Engkau, tetap memuji-muji Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kalau selama masa pengenalan kami kepada Engkau Tuhan, tatkala Engkau Tuhan memperkenalkan diri dengan berubah menjadi manusia Tuhan, banyak orang yang menolaknya Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang pada saat ini mau memperkenalkan diri kepada kehidupan kami yang hadir pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan menolak akan apa yang menjadi perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena itu tidak sesuai dengan peraturan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami paham benar Yesus, bahwa Engkau Allah yang mengerti dan memperdulikan setiap kehidupan kami, sehingga Engkau boleh memperkenalkan diri di dalam kehidupan kami yang ada pada saat ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Engkau selama ini yang kami lakukan. Ampuni ya Yesus, supaya pada saat ini sesuai dengan peraturan firman-Mu, boleh kami menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah berbicara Tuhan, urapi Engkau pakai lebih hari lebih heran. Berilah kekuatan kesehatan di dalam hidupnya, biar tubuh yang sehat yang kuat itu tetap dipergunakan untuk memuliakan Engkau Yesus. Nama-Mu Tuhan tetap dipuji, nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Allahku. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dari pemimpin yang paling atas sampai yang paling rendah. Tuhan, Engkau menyertai di dalam kehidupan mereka. Kalau Engkau sudah memakai dan memilih untuk memimpin bangsa ini, kami yakin dan percaya Engkau memberi hikmat akal budi di dalam hidup mereka. Jadikan pemimpin-pemimpin yang tegas menjadi pemimpin yang arif dan yang bijaksana, sehingga Tuhan, nama-Mu saja yang tetap dipermuliakan. Ajar pemimpin-pemimpin ini Tuhan, bangsa ini, oh Tuhan, takut akan Engkau, supaya Tuhan mereka paham benar akan apa yang Engkau kerjakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah pribadi yang memakai, oh Tuhan, pemimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang Engkau perbuat bagi kehidupan kami. Berdoa Tuhan, buat hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang dimanapun mereka semua berada. Urapi mereka Tuhan, lindungi dari segala mara bahaya. Ampuni setiap perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah beri penghiburan, yang lemah beri kekuatan Tuhan. Yang menjadi, oh Tuhan, menghadapi persoalan Tuhan, Engkau tetap bersama dengan mereka semua, hingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang mengetahui. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan, oh Tuhan, pekerjaan-Mu yang ada di kota Rembang ini Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua pelayan-pelayan-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajar pelayan-pelayan hamba-Mu pada saat ini Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, menjadi pelayan yang benar-benar melayani Engkau, yang takut akan Engkau, supaya mereka benar-benar melayani Engkau dalam keadaan yang luar biasa. Urapi dalam kehidupannya, lindungi dari segala mara bahaya, beri kekuatan kesehatan. Kami yakin dan percaya yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah beri penghiburan, yang lemah beri kekuatan Tuhan, yang Tuhan menghadapi persoalan, Engkau tetap bersama dengan dia, hingga nama-Mu tetap dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan buat Ibu Gembala, buat Bapak Salmon sekeluarga, buat para majelis, oh para staf gembala, semua yang terlibat di dalam pelayan-Mu, juga seluruh jemaat-Mu yang ada di kota Rembang Tuhan. Urapi dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu, supaya mereka tetap melayani Engkau, supaya mereka tetap
mengandalkan Engkau, supaya mereka tetap mengutamakan Engkau, supaya mereka tetap melakukan peraturan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau mungkin pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah beri penghiburan, yang lemah beri kekuatan, yang menghadapi persoalan Tuhan, Engkau tetap bersama dengan dia, hingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan untuk Tuhan membuka Mahana Center, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengadakan, Engkau yang menyediakan dana-dana yang diperlukan. Juga Tuhan kami serahkan Radio Mahanaim, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, karena mereka boleh beredar Tuhan, dan melalui radio ini Tuhan banyak jiwa yang akan dimenangkan, karena ini semua adalah untuk Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dan itu berkat yang daripada Engkau, yaitu berkat kerohanian atau berkat firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang hadir pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap memakai, mengurapi mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiranmu memberkati kepada kami ya Tuhan. Tatkala kami menyembah kepadamu, kami boleh rasakan seginah Allah turun di dalam hidup kami. Kami boleh rasakan Tuhan sukacitamu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka tinggal di dalam sukacitamu untuk tetap setia melayani kerjamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian umatmu yang beribadah kepadamu. Janji firman-Mu bahwa orang yang beribadah, Tuhan berkati roti yang menjadi makanannya. Tuhan memberkati air yang menjadi minumannya. Tuhan menyingkirkan segala sakit penyakit dari kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami berdoa buat Bapak Immanuel Bejo yang saat ini dirawat di rumah sakit. Begitu juga Ibu Kuan Seng Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja dan menyembuhkan mereka semua dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu,
bubuhi berkat ke atasnya. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu.